Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Sari dengan nomor induk mahasiswa 2381131088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak terpuji dan akhlak tercela untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar PAI yang diampu oleh Ibu Eka Munawaroh, MPD. Pengertian akhlak. Nah, akhlak itu apa sih? Apa sih yang dikatakan akhlak? Nah, akhlak itu adalah tabiat atau perilaku yang menjadi ciri seseorang yang menentukan baik buruknya tindakan sebagai manusia. Jadi, baik atau buruknya orang tersebut itu tergantung bagaimana akhlaknya. Bagaimana perilakunya, bagaimana tabiatnya. Kalau tabiatnya baik, perilakunya baik, nanti dia akhlak apa? Kalau perilakunya jelek, itu akhlak apa? Nah, di slide selanjutnya nanti akan dijelaskan. Yang mana akhlak itu adalah nilai utama dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi banyak dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang akhlak. Baik itu berbagai macam akhlak yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pembagian akhlak. Tadi akhlak itu adalah tabiat, akhlak itu adalah perilaku. Sekarang pembagian akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji, atau bisa juga disebut dengan akhlak mamudah ataupun akhlak karimah. Bagaimana akhlak terpuji itu? Nah, akhlak terpuji itu adalah perilaku yang dianjurkan oleh agama dan memberikan kemaslahatan. Jadi, akhlak yang terpuji itu adalah akhlak yang dianjurkan dalam Al-Quran, dianjurkan dalam hadis, dianjurkan oleh para ulama, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga perilaku tersebut memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang banyak. Nah, yang kedua itu adalah akhlak tercela atau juga sering disebut dengan akhlak mazmumah. Bagaimana akhlak yang tercela itu? Akhlak yang tercela itu adalah perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibenci dalam ajaran Islam. Karena bisa jadi dia merugikan diri dan orang lain. Misalnya perilaku yang bisa membawa kita ke dampak yang tidak baik ataupun membawa orang lain pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah akhlak tercela. Dalil dari akhlak terpuji dan dalil akhlak tercela itu sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di antaranya itu dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah Quran surah An-Nahl ayat 78, yang mana di situ mementingkan bagaimana pentingnya syukur dan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, di situ di ayat An-Nahl ayat 78 ini diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu dalam keadaan wallahu akhrajakum mim butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kita tidak tahu apapun. Kita tidak tahu apa itu buku, kita tidak tahu apa itu hidup, kita tidak tahu apa itu makanan, semuanya kita tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menciptakan kita penglihatan berupa mata, menciptakan pendengaran berupa telinga. Supaya apa kata Allah? La'allakum tashkurun, supaya bersyukur. Jadi salah satu dalil dari akhlak terpuji adalah dalam Quran surah An-Nahl 78 yang menyuruh kita untuk bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan pendengaran, kita dengarkan nasihat yang bagus, kita dengarkan misalnya murotalan Al-Quran, kita dengarkan salawat-salawat Nabi,
Kita dengarkan hal-hal yang baik dan juga kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya kalau ada yang sedang menyebarkan fitnah, menyebarkan hoaks, atau banyak pergunjingan di sana sini, maka kita jangan mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Itu adalah salah satu penerapan dari akhlak terpuji dari Quran surah An-Nahl ayat 78. Kemudian juga ada di Quran surah Al-Luqman ayat 18, itu larangan dari sifat egois, sifat sombong. Karena di situ adalah perkataan dari Luqman Al-Hakim kalau tidak salah itu kepada anaknya supaya tidak bersifat sombong. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, di situ diceritakan bahwasanya jangan sombong. Di atas bumi ini jangan bersifat sombong, jangan bersifat egois. Jadi, kenapa tidak boleh bersifat sombong? Karena semua yang kita dapatkan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai membuat kita lupa kalau itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Quran surah Yusuf ayat 87, di situ ada larangan tentang putus asa. Di situ di mana ayahnya Nabi Yusuf itu berpesan kepada anak-anaknya, pada saudara Nabi Yusuf yang lain, supaya tidak berputus asa. Bunyi ayatnya seperti ini. Ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusufa wala tai'asu mir rauhillah. Nah, wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Di situ adalah larangan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena yang berputus asa dari Allah itu tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang kafir. Jadi salah satu alat tercela itu adalah berputus asa. Misalnya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang siswa, misalnya kita dapat nilai dalam ujian semester 1, contohnya. Kita mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau mendapatkan peringkat yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh berangan-angan seperti ini atau melakukan hal seperti ini. Dapat peringkat 12 misalnya. Dapat peringkat 12, kemarin aku belajarnya bagus. Kemarin aku belajarnya giat. Malah masa dapat peringkat 12. Aku nggak mau belajar lagi. Mending nggak usah belajar sekalian. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah salah satu sifat dari akhlak tercela, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari hasil yang telah kita dapatkan. Bagaimana bagusnya? Bagaimana supaya menjadi akhlak terpuji? Adalah dengan cara kita tidak berputus asa, kita menerima nilai tersebut, kemudian kita bersungguh-sungguh, kemudian kita belajar lagi supaya pada ujian selanjutnya kita mendapatkan nilai sesuai yang kita inginkan. Kita belajar, kita berdoa, kita bersungguh-sungguh. Nah, hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah berupa tawakal. Tawakal juga merupakan sifat terpuji yang bisa kita lakukan. Kemudian di Quran surah Ali Imran ayat 134, di situ adalah perintah supaya kita mengendalikan kemarahan. Karena kemarahan itu juga termasuk dari akhlak tercela. Jadi nggak boleh sedikit-sedikit marah, apa-apa marah, salah dikit marah, benar marah. Nah, itu tidak boleh karena itu akhlak tercela. Mungkin boleh marah tetapi sesuai pada tempatnya. Bagaimana ayat surah Ali Imran ayat 134 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha 'al-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian juga ada di Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang menjelaskan tentang bahayanya tamak dan bahayanya rakus. Nah, karena tamak dan rakus itu sangat bahaya. Dan itu juga merupakan dari akhlak tercela. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di situ dijelasin sama Allah supaya kita tidak menjadikan anak kita, menjadikan harta kita itu sesuatu yang membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan kita. Karena orang yang berbuat seperti itu dia akan menjadi orang yang rugi. Nah, dari 5 surah ini itu menjelaskan dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. Intinya kalau akhlak terpuji kebalikannya adalah akhlak tercela, akhlak tercela kebalikannya adalah akhlak terpuji. Dan banyak-banyak lagi dan masih sangat banyak Al-Qur'an, ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dan juga banyak hadis-hadis dalam hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang akhlak. Salah satunya contohnya hadis Nabi yang menjelaskan tentang jangan makan, jangan minum sambil berdiri, dan masih banyak yang lain. Kemudian di sini ada contoh akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, dan juga ada akhlak kepada diri sendiri. Jadi tidak cukup cuma akhlak kepada sesama orang lain, akhlak kepada Allah. Pada diri sendiri pun kita juga punya akhlak. Kita juga harus akhlak terpuji. Kepada Allah gimana caranya kita berakhlak? Kita punya akhlak terpuji pada Allah. Yang pertama kita syukur. Seperti dalam Al-Qur'an yang dijelaskan dalam slide sebelumnya tadi. Kemudian taat, tawakal. Tawakal itu kita berserah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri ini bukan berarti kita berserah semuanya sama Allah tanpa usaha, tanpa doa, bukan. Kita tawakal itu setelah kita berusaha semaksimal yang kita bisa, kemudian kita berdoa sama Allah, baru kita tawakal, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian termasuk akhlak terpuji sama Allah itu adalah berdoa. Jadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gini ya Allah, gitu ya Allah. Nah, itu termasuk dari akhlak terpuji. Dan akhlak kepada sesama, kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, kepada adik-adik, itu apa aja? Bisa saja yang pertama jujur. Nah, jujur itu akhlak terpuji. Adil, tolong menolong, rendah hati, sabar, menghormati. Dengan kita tidak berbohong, dengan kita tidak membalikkan fakta yang ada, dengan kita menegakkan keadilan, dengan kita melakukan tolong menolong. Misalnya kalau punya teman kesusahan kita tolong, kita susah ditolong teman, kita sudah menerapkan apa itu salah satu dari akhlak terpuji. Kita rendah hati misalnya kita punya alhamdulillah dikasih Allah banyak kelebihan. Pintar misalnya, cantik, dia punya banyak harta. Kita bersyukur sama Allah, kepada sesama kita harus rendah hati. Tidak boleh bersikap sombong. Kemudian kita sabar. Sabar bagaimana? Ketika ada yang buat salah sama kita harus bersabar. Sabar dan jangan marah-marah. Selama tidak melewati batas. Kemudian juga akhlak terpuji sesama kita itu adalah menghormati. Contohnya salah satunya ada yang lebih tua daripada kita hormati. Ada yang lebih kecil dari kita sayangi. Nah, selain akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama, tadi ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri salah satu adalah qanaah, menerima. Nah, kita menerima apa adanya dari diri kita. Dengan kunci awalnya tadi adalah kita berusaha dulu. Nah, hasil yang kita dapatkan kita harus qanaah, kita harus menerima. Jadi kita jangan pernah menyalahkan diri kita, kenapa sih kau? Kenapa sih kamu nggak bisa seperti itu? Kenapa kamu seperti ini? Menyalahkan diri kita sendiri itu merupakan akhlak tercela. Karena qanaah itu adalah menerima dan itu adalah akhlak terpuji. Kebalikannya adalah akhlak tercela. Kemudian kita percaya diri. Percaya diri jadi kita jangan seakan-akan aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, aku tidak berani. Nah, itu bukan akhlak kita pada diri sendiri. Akhlak kita pada diri kita sendiri, kita percaya bahwa diri kita mampu, diri kita bisa. Nah, itu adalah akhlak terpuji. Menjaga kehormatan itu juga adalah akhlak terpuji, terutama bagi kita sebagai perempuan. Sabar, ikhtiar, dengan kita bersungguh-sungguh, misalnya kita sekolah, kita bersungguh-sungguh dengan belajar kita
kita bersungguh-sungguh misalnya ada hafalan dengan hafalan kita, itu termasuk alat terpuji kepada diri kita sendiri. Nah, tawakal itu juga alat terpuji pada diri kita sendiri. Sama seperti alat kepada Allah, tawakal itu juga adalah alat kita kepada diri kita sendiri supaya tidak menyalahkan diri kita sendiri. Nah, kalau alat tercela itu contohnya yang bagaimana? Nah, banyak sekali contoh-contohnya di sini saya tuliskan beberapa. Yang pertama itu ada anania. Nah, yaitu egois. Gimana kita mementingkan diri kita sendiri. Kita sombong. Apapun itu kita maunya semuanya harus aku. Kita misalnya punya pendapat lagi musyawarah, kita punya pendapat, kita sampaikan pendapat kita, tetapi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Pendapat aku adalah pendapat yang paling benar. Nah, itu adalah alat tercela. Sombong, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, merasa akulah yang paling bisa. Akulah gitu. Nah, itu juga alat tercela. Putus asa, hilang harapan, malas. Jadi malas itu adalah salah satu alat tercela karena berputus asa. Kita belum tahu kita bisa atau tidak, tapi kita sudah malas duluan. Itu mudah kecewa. Mudah kecewa juga alat tercela. Ghadab, mudah marah, sulit memaafkan. Itu alat tercela. Jadi kalau ada yang buat salah sama kita, jangan langsung marah-marah. Ya ini marah, habis itu minta maaf sama kita tidak mau memaafkan, itu adalah alat tercela. Jadi kalau ada yang minta maaf sama kita maafkan. Kemudian rakus, tamak, terlalu ambisius terhadap dunia, sampai lupa kalau kita ini milik Allah. Itu juga alat tercela. Kemudian hasad itu apa? Dengki itu iri hati yang menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Misalnya, si A dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dengki ingin kenapa sih dia dapat kenikmatan, semoga Allah hilangkan kenikmatannya itu. Nah, seperti itu dikatakan dengki. Dan hal yang seperti itu merupakan alat tercela dan tidak dicintai oleh Allah. Kemudian ghibah dan fitnah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya terjadi. Jadi yang sebenar-benarnya terjadi meskipun itu buruk, ya enggak, cuman yang buruk kita bicarakan itu ghibah, itu akhlak tercela. Tapi kalau sesuatu yang kita bicarakan itu tidak benar dan itu tentang kejelekan orang lain, keburukan orang lain, maka itu dinamakan fitnah. Nah, ghibah dan fitnah itu adalah akhlak tercela. Nifak, munafik, berbohong, tidak konsisten antara perkataan. Itu juga akhlak tercela. Apa sih dampaknya? Nah, dampak dari akhlak terpuji dengan kita mengamalkan akhlak terpuji di slide sebelumnya tadi. Yang pertama, menumbuhkan hubungan harmonis dengan Allah dan manusia. Kalau kita punya akhlak terpuji, kita jujur, ramah, saling menyayangi, saling menghormati, pasti hubungan kita akan terjalin harmonis, baik itu dengan Allah, baik itu dengan manusia. Yang kedua, meningkatkan martabat diri. Ketiga, menjadi sumber kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau kita punya akhlak terpuji, orang-orang senang sama kita dan bisa jadi nanti dijadikan panutan karena kita punya akhlak terpuji. Kemudian dampak dari akhlak tercela apa? Yang pertama adalah merusak hubungan sosial, silaturahmi. Karena tadi sering marah, karena tidak mau memaafkan, maka silaturahmi akan terputus. Yang kedua, menimbulkan kebencian, permusuhan, dan kesedihan. Nah, ketika kita akhlaknya tercela, itu akan saling benci. Misalnya kita digibahin, kita difitnah. Itu akan menimbulkan kebencian. Dari benci timbullah permusuhan dan akhirnya kita sedih. Sedih karena tidak ada lagi yang mau berkawan sama kita. Setelah itu merugikan diri sendiri. Gimana merugikan diri sendiri? Kalau kita punya akhlak tercela, pasti banyak yang tidak senang. Sehingga mental kita baik fisik, mental, rohani itu akan terpengaruh, akan menurun. Itu dikarenakan karena akhlak tercela itu sendiri. Yang terakhir ini yang paling sangat ditakuti adalah menjauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau kita terlalu sering berbuat akhlak tercela, akhlak yang tidak disenangi oleh Allah, yang dibenci sama Allah, tidak disenangi oleh manusia lain, tidak disenangi oleh Rasulullah,
itu akan menjauhkan dari rahmat Allah, seperti itu. Setelah itu bagaimana cara menghindari akhlak tercela? Nah, yang pertama, membiasakan sikap positif, biasakan. Semua itu diawali dari kebiasaan. Biasakan rendah hati, biasakan bersyukur, biasakan optimis, biasakan sabar. Tuh. Selanjutnya bagaimana? Berpikir kritis sebelum bertindak. Bagaimana caranya? Misalnya, sebelum kita mau, gunjingin orang lain, sebelum kita mau membicarakan orang lain, maka kita kritis dulu, kalau aku bertindak seperti ini, nanti orang itu sedih nggak ya? Nanti beritanya nyebar kemana mana nggak ya? Nanti kalau aib orang tersebut dibuka, kalau nanti tiba-tiba aib aku dibuka juga gimana ya? Nah, cara menghindari alat tercela, salah satunya itu berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi kalau kita selalu dzikrullah, kita selalu ingat sama Allah, asalkan mau berbuat akhlak tercela yang dibenci sama Allah, kita ingat, "Oh, ada Allah," gitu. Allah melihat, Allah tahu aku bersikap seperti ini. Kita insya Allah akan menghindari akhlak tersebut. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan dan pengalaman. Seperti itulah kurang lebih materi dari akhlak tercela dan akhlak terpuji. Nah, penutup dan refleksi. Jadi di sini kita berusaha menjadi insan PAI yang berakhlak mulia dan selalu berusaha menghindari akhlak tercela di kehidupan kampus ataupun di kehidupan masyarakat. Kalau di sekolah berarti kita berdoa semoga kita dihindari dari akhlak tercela di sekolah. Kalau di rumah kita dihindari akhlak tercela di rumah. Intinya kita berubah dari sekarang, kita rubah semua akhlak-akhlak tercela kita kemarin menjadi akhlak yang terpuji. Meskipun cuman 1 detik waktu kita gunakan itu sebaik-baik mungkin. Karena akhlak baik itu adalah cerminan iman dan bekal menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Referensi yang saya gunakan dalam PowerPoint kali ini yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ada juga Gramedia, itu macam-macam akhlak dan contoh. Dan juga ada jurnal Unisai, itu penerapan pendidikan akhlak. Dan poin-poin akhlak tercela. Skrip. Kemudian jika ada tambahan, jika ada kekurangan, silahkan ditambah, silahkan dikoreksi. Dan semoga video ini bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.